Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu, dosen mata kuliah Farmasi Fisika 2, serta teman-teman yang saya banggakan. Kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkah dan rahmatnya lah kita masih bisa melakukan aktivitas belajar mengajar sebagaimana biasanya. Serta tak lupa juga kita panjatkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai materi mata kuliah Farmasi Fisika 2, yaitu mereview jurnal mengenai konsep kelembaban absolut dan kelembapan relatif yang terdiri dari 3 sub pokok. Tetapi sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama itu ada Asra Irian Farsa, Ari Nazira, Cehi Sayanti, Dewi Sinta, Fasya Mayanda Arista, Retini Ratasya, dengan Faradila, Dian Rahmawati, Meska Arisani Niore, dan saya sebagai moderator Muhammad Teguh Syahindra. Perlu saya beritahukan bahwa presentasi ini akan berjalan secara sistematis dan otomatis. Baik, langsung saja ke jurnal pertama, yaitu mengenai kelembapan udara dengan alat humidimeter pada lahan sawah di Kelurahan Tanah Merah, yang dituliskan oleh Ahmad Rais, Seruli Furkan, Hamsyani, Herijanto Tamrin, dan Nurul Aisyah. Kelembapan adalah konsentrasi uap air di udara. Angka konsentrasi ini dapat dideskripsikan dalam kelembapan absolut, kelembapan spesifik, atau kelembapan relatif. Alat untuk mengukur kelembapan disebut sebagai hygrometer, sebuah humidestat. Sebuah humidestat digunakan untuk mengatur tingkat kelembapan udara dalam sebuah bangunan dengan sebuah pembuat lembab atau humidifier. Perubahan tekanan sebagian uap air di udara berhubungan dengan perubahan suhu. Kelembapan udara merupakan jumlah uap air di udara. Perkembangan bahan elektronik dan serat optik sudah mendukung dikembangkan berbagai jenis sensor kelembapan udara dan teknik pengukurannya. Pengukuran kelembapan udara sangat penting di berbagai sektor perindustrian seperti industri pengolahan dan penyimpanan makanan, agrikultur, farmasi, biomedis, bahan kimia, ekologi, pemanfaatan kondisi suara atmosfer, dan perindustrian lainnya. Kelembapan udara merupakan faktor yang penting untuk pertumbuhan tanaman. Selanjutnya, tingkat kelembapan udara untuk tiap tanaman mempunyai tingkat yang berbeda-beda. Agar tingkat kelembapan udara untuk tanaman dapat stabil, diperlukan alat pengontrol kelembapan udara yang dapat menstabilkan keadaan kelembapan di suatu ruangan. Dengan keadaan kelembapan udara yang baik dan stabil, pertumbuhan tanaman akan lebih cepat dan baik. Dengan teknologi penanganan dan pengolahan hasil pertanian, teknologi penanganan tersebut adalah teknologi agar tingkat kelembapan udara suatu tanaman yang sedang tumbuh dapat terjaga dengan baik. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu pengukuran kelembapan udara, kamera, stopwatch, kalkulator, alat tulis, dan kertas. Setelah disiapkan alat dan bahannya, kita menuju kepada tahap penelitian, yaitu pertama kita harus melakukan survei lokasi penelitian, di mana bertemu langsung dengan pemilik lahan dan buruh bekerja lahan sawah. Kemudian menentukan titik sampel. Setelah itu menempatkan rambu-rambu tanda bahwa diadakan penelitian, dan alat pengukuran kelembapan udara diletakkan di kelima titik bergantian. Dilaksanakan antara jam 9 sampai jam 12 dengan safety lengkap, lalu menghitung rata-rata. Langsung saja, adapun hasil dan pembahasan yaitu kelembapan mutlak adalah kandungan uap air atau dapat dinyatakan dengan massa uap air atau tekanannya per satuan volume. Kelembapan nisbi membandingkan antara kandungan atau tekanan uap air aktual dengan keadaan jenuhnya atau pada kapasitas udara untuk menampung uap air. Kapasitas udara untuk menampung uap air tersebut atau pada keadaan jenuh ditentukan oleh suhu udara, sedangkan defisit tekanan uap air adalah selisih antara tekanan uap jenuh dan tekanan uap aktual.
Masing-masing pernyataan kelembapan udara tersebut mempunyai arti dan fungsi tertentu dikaitkan dengan masalah yang dibahas. Handoko 1994. Hal ini dinyatakan juga bahwa semua uap air yang ada di dalam udara berasal dari penguapan. Penguapan adalah perubahan air dari keadaan cair ke keadaan gas. Pada proses penguapan diperlukan atau dipakai panas, sedangkan pada pengembunan dilepaskan panas. Seperti diketahui, penguapan tidak hanya terjadi pada permukaan air yang terbuka saja, tetapi dapat juga terjadi langsung dari tanah dan lebih-lebih dari tumbuhan-tumbuhan. Penguapan dari 3 tempat itu disebut dengan evaporasi. Karim 1985. Bulan Juni per 15 hari ke-1, baik maksimal dan minimal mengalami pergerakan di mana titik ke-1 cukup tinggi, kemudian turun pada titik ke-2 dan secara tajam pada titik ke-3. Kemudian meningkat tertinggi titik ke-4 dan turun 1 tingkat pada titik ke-5. Ternyata berlaku juga pada per 15 hari ke-2. Hal ini terlihat bahwa perubahan kelembapan udara setiap untuk menggambarkan kandungan uap air di udara dapat dinyatakan sebagai kelembapan mutlak. Nisbi maupun defisit tekanan uap. Kelembapan nisbi membandingkan antara kandungan atau tekanan uap air aktual dengan keadaan jenuhnya atau pada kapasitas udara untuk menampung uap air. Kelembapan relatif dari suatu campuran udara air didefinisikan sebagai rasio dari tekanan parsial uap air dalam campuran terhadap tekanan uap jenuh air pada temperatur tersebut. Perhitungan kelembapan relatif ini merupakan salah satu data yang dibutuhkan selain suhu, curah hujan, dan observasi visual terhadap vegetasi. Baik, kemudian saya masuk pada poin kedua, yaitu stabilisasi tablet yang mengandung zat aktif bersifat higroskopis yang dikutip dari jurnal Indah Pratiwi, Sriwidodo, dan Bambang Nurhadi. Tujuannya yaitu untuk mengetahui bagaimana sikap higroskopitas bisa berkaitan dengan proses penyimpanan obat. Baik, higroskopitas dari suatu padatan farmasi sering dievaluasi karena kelembapan yang meningkat dapat mengurangi stabilitas fisik dan kimia produk farmasi. Sediaan padat yang mengalami peningkatan kelembapan sering menunjukkan perubahan fisik seperti perubahan disolusi dan kekerasan. Sebaliknya, pada kandungan lembab yang lebih rendah dalam granulasi, kekerasan tablet harus dibentuk oleh tekanan kompresi yang lebih besar yang mana akan menurunkan kecepatan disolusi obat, di mana penurunan kecepatan disolusi ini diperlukan untuk sediaan tablet, contohnya tablet hisap, yang dibuat dengan tujuan untuk mudah larut dan terdisintegrasi secara lambat di mulut. Tablet hisap merupakan sediaan padat yang mengandung satu atau lebih zat yang berkhasiat yang terkandung dalam basis manis yang dimaksudkan untuk mudah larut atau terdisintegrasi secara lambat di mulut dan mempunyai rasa yang enak. Tablet hisap telah banyak digunakan karena banyak kelebihannya, yaitu rasanya yang enak sehingga diterima oleh pasien pediatri dan geriatri, meningkatkan waktu retensi obat di dalam rongga mulut, menurunkan iritasi lambung, penyimpanan dan cara penggunaan yang mudah. Namun, tablet hisap juga ini mempunyai kekurangan seperti bentuk tablet hisap yang menarik menyebabkan tablet hisap dapat salah dikenali oleh anak sebagai permen. Bentuk tablet hisap yang keras dapat menjadi kasar, serta perlunya suhu tinggi dalam pembuatan tablet hisap tipe hard candy. Efek kelembapan yang tidak terkontrol pada sediaan farmasi dikelompokkan menjadi 3 proses, yaitu proses pengolahan, manufakturing, dan pengemasan. Yang pertama, pada proses pengolahan, uap air membuat bahan sulit dihancurkan menjadi partikel kecil atau serbuk. Kelembapan juga dapat mengurangi kapasitas serbuk yang mengalir secara merata. Hal ini disebabkan oleh peningkatan ketebalan lapisan cair terabsorpsi. Yang kedua, kelembapan dapat menyebabkan terurainya obat, meminimalkan nilai obat, pengumpulan dan caking, serta menyebabkan kerusakan pada pembuatan tablet. Sedangkan kelembapan yang berlebih pada area manufacturing, tablet effervescence, akan mempengaruhi permukaan tablet menjadi lunak. Yang ketiga, proses pengemasan dan pengisian serbuk dengan kelembapan yang tidak terkendali akan menempel pada konveyor dan mempengaruhi proses pengisian. Pada kemasan strip, kelembapan ruangan pada saat pengemasan dapat mengurangi waktu kadaluarsa dari sediaan tersebut. Kelembapan juga dapat mengurangi efisiensi obat. Metode yang dapat digunakan untuk membuat sediaan tablet hisap
yaitu metode Kempa langsung, granulasi basa, heat and congealing, serta melting and molding. Hasil dan pembahasan. Zat aktif yang bersifat higroskopik dapat diformulasikan menjadi tablet hisap dengan berbagai tipe. Menggunakan metode yang beragam, formulasi tablet hisap fluconazole dibuat dengan metode granulasi basa. Menggunakan berbagai polimer seperti akasia, pati jagung, HPMC E15 dengan konsentrasi yang bervariasi, bertujuan agar formulasi tablet hisap dapat melarut secara lambat untuk pengobatan oral terus. Nikotin merupakan alkaloid alami. Nikotin yang bersifat basa, tidak berwarna serta mudah menguap. Clotrimazole dapat dihidrolisis dalam media asam serta tidak memiliki sifat fotosensitif tetapi sedikit higroskopis. Clotrimazole merupakan zat berwarna putih hingga kuning pucat, berbentuk kristal, bersifat basa lemah. Formulasi hard-carrier nikotin juga digunakan HPMC, yaitu HPMC 100 GPS. Formulasi dari candy nikotin digunakan variasi konsentrasi polimidrodon PVP K90 HPMC 100 GPS serta HPS. Hasil menunjukkan penggunaan PVP K90 serta HPMC 100 GPS dalam konsentrasi PVP K90 serta HPMC 100 GPS membuat campuran menjadi terlalu kental dan tidak dapat dikeringkan. Formulasi mengandung HPC sekitar 4% dapat melepaskan obat selama 30 menit. Dengan pelepasan obat sebesar 100%, HPC telah dilaporkan sebelumnya bahwa penggunaannya dalam proses kristalisasi naproxen menyebabkan partikel-partikel tersebut mempunyai laju disolusi yang lebih lambat dibanding dengan tidak menggunakan HPC. Penambahan gom bersifat hidrofilik seperti akasia dan polimer mukoadhesif hidrofilik seperti HPMC dapat mendukung pelepasan obat selama 30 menit. Formulasi menghasilkan disolusi tablet hisap yang terlalu cepat perlu diatur agar dapat larut lebih lambat. Selain tablet hisap fluconazole, tablet hisap clotrimazole juga bertujuan untuk pengobatan oral thrush. Clotrimazole biasanya dibentuk menjadi hard candy menggunakan basis yang manis. Hal ini bertujuan untuk penggunaan dosis berulang kali dalam pengobatan oral thrush pada anak karena oral thrush merupakan penyakit kronis. Formulasi hard candy clotrimazole tanpa penggunaan hidrokloid dapat melepaskan 97,31% dan dalam 7 menit. Pada formulasi hard candy yang menggunakan hidrokoloid, akasia dan tragan yang dikombinasikan dengan polimer guaiacum dan metil selulosa dapat memperpanjang waktu resistensi oral tablet hisap dalam kondisi pH salivina yang disimulasikan selama 30 menit. Penambahan metil selulosa sebesar 5% digunakan juga dalam pembuatan tablet hisap kombinasi paracetamol, natrium diklofenat, serta domperidon. Penambahan metil selulosa ini mendukung pelepasan obat paracetamol, natrium diklofenat, serta domperidon secara berturut-turut 93,2%, 96,5%, 96,67% selama 15 menit. Yang ketiga yaitu analisis sistem pengolahan perbekalan farmasi di Rumah Sakit Darurat Penanganan COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran tahun 2020. Dalam menganalisa sistem pengolahan perbekalan farmasi, penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menganalisis perencanaan, pengadaan, penerimaan, dan penyampaian, serta distribusi perbekalan farmasi. Bentuk kegiatan pada instalasi farmasi selain pelayanan farmasi klinik adalah melakukan pengelolaan perbekalan farmasi dengan rincian kegiatan pengendalian mutu sediaan farmasi, pengadaan, penyimpanan, distribusi perbekalan farmasi.
dengan rincian kegiatan pengendalian mutu seri informasi, pengadaan, penyimpanan, distribusi perbekalan informasi. Dalam melakukan perencanaan, perlu dilakukan pemilihan serta perhitungan kebutuhan perbekalan informasi yang dikaitkan dengan kebutuhan pelayanan rumah sakit atau secara umum. Dalam perencanaan adalah untuk menetapkan jenis dan jumlah perbekalan informasi yang dibutuhkan. Dalam melakukan perencanaan, perbekalan farmasi dapat melalui beberapa metode dalam proses perhitungannya, yang tujuan selain menetapkan jenis dan jumlah perbekalan farmasi, juga yang tidak kalah pentingnya agar perbekalan farmasi yang nantinya direalisasikan terhindar dari kekosongan perbekalan. Metode yang ada dalam perencanaan adalah 1. Metode konsumsi, 2. Metode morbiditas atau epidemiologi, 3. Metode campuran atau proxy consumption. Menurut Permenkes nomor 72 tahun 2016 tentang standar pelayanan farmasi di rumah sakit, pengadaan perbekalan farmasi rumah sakit dapat dilakukan melalui pembelian yang mana sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa. Produksi sediaan farmasi dapat dilakukan produksi pada instalasi farmasi rumah apabila 1. Tidak ada di pasaran, 2. Jika produk sendiri biaya lebih murah, 3. Perbentukan formula khusus, 4. Kemasan yang lebih kecil atau repack, 5. Untuk penelitian, dan terakhir sediaan yang dalam penyimpanan bersifat tidak stabil. Dan pembahasan awal pendirian menggunakan metode morbiditas atau epidemiologi dan setelah beberapa bulan berjalan menggunakan metode konsumsi. Hal tersebut sesuai Permenkes nomor 72 tahun 2016 dan penelitian NESI DKK 2018. Pedoman menggunakan formularium dari Kemenkes atau kumpulan price list. Hal tersebut berbeda dengan Kepmenkes 2004. Perbedaan ini karena situasinya dalam keadaan darurat. Terdapat beberapa kendala dalam perencanaan antara lain: A. Masukan permintaan obat selalu tidak tetap dari dokter karena dokter bergantian sesuai periode penugasan. B. Belum ada pola sistem pencernaan. C. Pada awal pendirian RCDC belum terdapat protokol terapi COVID-19 dan data epidemiologi masih minim, serta masih kurangnya kebutuhan pendukung administrasi. Seiring dengan berjalannya waktu, kendala tersebut sudah mulai terpecahkan di mana dokter yang sering bertugas sudah diperpanjang waktu penugasannya yang awalnya hanya 14 hari menjadi 1 bulan, sehingga pola permintaan kebutuhan obat dan matkes non-obat dari dokter tidak sering berubah. Pola sistem perencanaan yang menurut observasi dilakukan dengan menerima laporan dari gudang obat atau menkes non-obat. Menurut Permenkes Republik Indonesia nomor 82 tahun 2013 bahwa rumah sakit wajib menyelenggarakan SIMRS. Untuk itu ke depan proses perencanaan obat atau matkes non-obat dibuat sistem informasi manajemen rumah sakit. Tidak terdapat komite farmasi dan terapi dikarenakan kondisi dan situasi darurat yang seharusnya menurut Kepmenkes Republik Indonesia nomor 1997 Mankes SK 10 2004 Komite Farmasi dan Terapi salah satu tugas pokoknya membuat formularium rumah sakit yang menjadi acuan dalam perencanaan dan penggunaan obat di rumah sakit. Pada penyimpanan perbekalan farmasi khususnya obat, penyusun barang berdasarkan alfabet dan menggunakan prinsip FIFO dan FEVO. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga apa yang dapat kami paparkan dapat diterima dengan baik, dapat dimengerti dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah penulisan kata atau salah kata. Sesungguhnya manusia tidak luput dari kesalahan. Dan sebelum saya menutup presentasi ini, izinkan saya sebagai moderator menyebutkan salah satu pantun. Pasangan istri namanya suami, saling sayang dan kooperatif. Cukup sekian dan terima kasih, semoga dapat kesan yang positif. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.